Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham Pangestu dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah dengan program studi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, baik, saya di sini akan melakukan wawancara terhadap kakak untuk menjalankan tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Agama. Untuk kakaknya saya persilahkan untuk memperkenalkan nama, umur, status, dan juga kesibukannya hari ini gimana? Kesibukannya. Untuk saya, perkenalkan nama saya Gadis Nisyayani Kuntari, umur 28 tahun. Terus kesibukannya saat ini menjalani apa yang harus dijalani. Kalau untuk statusnya gimana? Statusnya belum menikah. Gitu. Oke kakak, saya akan bertanya tentang agama. Oke. Pengalaman beragama sampean. Untuk yang pertama ya, apa sih pengalaman emosional yang berkesan kakak dalam keagamaan? Gitu. Pengalaman emosional ya. Sejauh ini menurut aku ya, yang udah ngalamin itu ketika kita dihadapkan oleh masalah yang berat, yang mungkin kita itu nggak tahu nih kok bisa kayak gini gitu. Lah misalkan nih kalau kamu nih udah saat kuliah, dan nanti kan akan mengalami skripsi. Nah skripsi itu kan pusing-pusingnya nih, kita udah cari artikel, jurnal, terus ngetik, terus apa itu dicek lagi ketikan kita akurat apa enggak. Lah itu kan bikin pusing lah. Terus kita kan pastilah kalau dihadapkan kayak gitu pasti marah, pasti sedih, frustasi, hampir nyerah. Nah kita udah usaha nih semaksimal mungkin, sebagus mungkin nulisnya, tapi kalau menurut dosennya belum cocok atau kurang baik, nah kita kan otomatis mau nggak mau harus ganti dong, meskipun banyak revisian. Lah kita usaha semaksimal mungkin pasti, dan juga diiringi dengan doa. Nanti kan pengaruh usaha dengan doa itu harus seimbang, harus lebih menguntungkan lah. Selanjutnya ya kak ya. Oke. Siapa sih yang paling berpengaruh dalam membantu Anda dalam memahami dan merasakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang paling membantu ya dalam keagamaan. Kalau waktu kecil mungkin kita masih belum ngerti agama itu kayak gimana sih. Nah itu pasti diajarkan oleh orang tua. Dikenalkan oleh orang tua dulu, habis itu ke guru. Terus nanti kalau udah dewasa mungkin kita bisa belajar ke diri sendiri atau cari di internet gitu. Nah jadi yang paling berpengaruh ya orang tua dan juga diri sendiri gitu. Misalkan kan anak-anak itu kan bisa mengikuti pelajaran ke agama seperti ngaji ke ustadz atau ustazah gitu. Oke, terus? Nah terus kalau misalnya kakaknya ini dulu pernah nggak sih gitu? Oh pasti pernah, waktu kecil pasti kita ngaji ke TPQ ke terdekat gitu, mulai dari jilid 1 sampai Al-Quran gitu. Nanti kalau misalkan nih pasti putus itu ketika kita ngalamin ujian semester. Nanti kan kita fokus ke ujiannya lah, ngajinya itu ketunda. Nah bisa juga molor-molor sampai dewasa nggak ngaji. Tapi untuk mengatasi hal tersebut kita bisa kok ngaji. Kita bisa ngaji lewat handphone nih. Sekarang kan gadget itu mengakses apapun bisa. Lah kita bisa ngaji lewat net gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada masanya kan kita merasa paling dekat dengan Tuhan gitu, dan pengalaman spiritual yang mendalam itu kapan sih kalau untuk kakaknya sendiri? Pengalaman spiritual menurut saya yang ketika kita dihadapkan oleh masalah yang berat, kita dihantam nih oleh masalah. Nah otomatis kita mau nggak mau yang awalnya mungkin sholatnya bolong atau jarang atau hampir nggak pernah sholat, ketika kita dihadapkan sesuatu masalah yang besar, nah rasa terendah di hidup kita itu pasti kita mohon ampunan dengan cara sholat, doa itu dikencengin sampai akhirnya kita ngerasa nih hati kita tuh lega. Entah kenapa masalahnya emang belum selesai, tapi kita ngerasa oh udah didengar nih curhatan kita lah gitu. Jadi ketika kita dalam masalah yang besar kita doa. Jadi itu kita kayaknya seperti jiwa kita itu sudah merasa damai gitu. Meskipun masalahnya belum selesai, lah kalau hati kita tenang, otomatis kita bisa
mikir dengan jernih. Lah, kalau kita bisa mikir dengan jernih, otomatis masalah kita cepat terselesaikan gitu. Betul sekali. Selanjutnya, ada tempat yang paling nyaman untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah itu paling nyaman itu gimana? Sebenarnya kalau tempat paling nyaman nih, ya beda ya vibes-nya kalau kita doa di rumah dengan doa di masjid atau musola nih. Kalau di rumah itu ya mungkin ya tenang, damai, kalau sendirian gitu. Kalau di masjid ini suasananya tenang, sama-sama tenang, cuma vibes-nya beda aja gitu. Bisa sebenarnya nggak harus ke masjid nih. Kalau ke masjid jauh ya udah di rumah aja. Kalau misalkan yang paling nyaman itu nggak bisa ditentukan, soalnya vibes-nya udah beda rumah sama tempat ibadah gitu. Jadi nggak ada yang paling nyaman. Enggak. Karena semuanya nyaman. Iya. Gitu. Soalnya kan kalau vibes kita misalkan kita liburan ke Malang, lah kita sholat nek Malang, nek masjid Malang, dengan sholat nek rumah beda kan rasanya lah. Oleh karena itu gitu. Semuanya nyaman, tapi tergantung vibes-nya gitu. Betul sekali. Nah, lanjut ya Kak ya. Oke. Nah, kan di kegiatan agama itu kan bisa memunculkan berbagai perasaan kan. Nah, contohnya seperti tenang, bahagia, atau bahkan takut dan juga terharu. Itu menurut Kakak gimana? Kegiatan apa gitu? Misalnya kegiatan pengajian gitu, kan bisa memunculkan bahagia, tenang, atau bahkan haru dan takut gitu. Kegiatan misalkan kita itu ikut kajian, ya. Ikut kajian itu kan awalnya kita coba-coba terus ngikuti rules-nya, acaranya gitu. Nah, otomatis kita nyaman, tenang gitu. Tapi kalau kita misalkan didengarkan surat apa gitu dan apa itu namanya? Hadis. Bukan, surat beserta terjemahnya. Entah kenapa kita ngerasa sedih. Padahal kita nggak ngerasa apa-apa. Nggak. Misalkan hati kita biasa aja, tapi ketika ada surat lantunan dan juga artinya kayak deep gitu. Iya. Jadi itu bisa menimbulkan haru pada diri ya. Tapi tidak bisa menimbulkan rasa takut kan? Kalau takut itu mungkin ketika pengajiannya atau kalau kita ikut kajian itu membahas tentang akhirat. Lah mungkin kan kita masih muda loh, terus masa kan di akhirat ya pasti kita akan meninggal dan di alam sana. Tapi kan kita belum siap. Lah maka dari itu kalau ketika pembahasannya akhirat mungkin ada rasa takut gitu. Takutnya bukan takut yang gimana-gimana sebenarnya. Takut belum pantas gitu. Benar. Selanjutnya ya. Bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap perasaan Kakak, dan apa sih sikap Kakak yang dapat dijalani dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh ajaran agama ya? Iya. Pengaruh ajaran agama yang bisa mengubah kehidupan sehari-hari. Oh gini, dulu itu pernah, tapi ini sekarang udah enggak. Misalkan nih, kita di kampus yang religius, nah otomatis yang awalnya kita biasa atau kita acuh terhadap agama, nah ketika kita ditempatkan di tempat religius, otomatis terbawa arus kan. Mau nggak mau, misalkan yang awalnya aku nggak jilbaban jadi jilbaban, lah kayak gitu. Oke. Selanjutnya ya Kakak, untuk pengalaman dan perasaan individu terhadap Tuhan. Yang pertama, apa sih yang Kakak rasakan ketika sedang berdoa atau beribadah kepada Tuhan? Rasanya dalam hati itu gimana? Rasanya dalam hati yang kalau berdoa awalnya emang kayak kita biasa kayak bicara gitu ya, bicara ngeluapin apa yang kita rasa. Tapi nanti kalau misalkan kelamaan atau misalkan di waktu itu tahajud, nah di waktu tahajud itu kayak waktu yang paling tepat gitu, waktu yang paling tepat untuk meluapkan apa yang kita rasakan. Nah yang kita rasain awalnya mungkin overthinking ketika kita tahajud, terus sih overthinkingnya kita berkurang, atau kayak ya udah misalkan kita punya masalah ya udah dijalanin aja, kayak punya keyakinan terhadap diri sendiri gitu, dan juga ketenangan gitu. Terus kalau misalkan nih ada masalah terus kita cerita sama Allah, berdoa gitu, lah pasti plong gitu di hati. Betul. Nah selanjutnya ya, misalkan itu kan Kakak ada masalah ya, siapa sih yang Kakak ajak diskusi dalam
mempertanyakan atau atas keraguan kakak kepada Tuhan? Oh, kalau keraguan ya, yang pertama nih tergantung ya. Kalau tergantung apa ya, topik masalahnya sampai mana. Misalkan nih ya, misalkan kalau apa ya, kalau misalkan nih bisa nggak sih, ini hal sepele ya, sholat maghrib sama sholat isya digabung. Nah, kalau kita tanya sama orang lain kan, kak gimana, kak malu gitu lah ya. Nah, kita cari dulu di internet. Nanti kalau misalkan masalahnya sepele, namun kalau masalahnya agak berat, kita butuh orang, pendapat orang. Seperti siapa ya? Kalau seperti siapa itu tergantung ya, menurut kita orang yang paling memahami agama gitu. Bisa juga misalkan teman kita itu bukan fanatik ya, tapi kayak dia itu lebih paham agama dibandingkan kita gitu. Nah, tapi kembali lagi dia pendapatnya dia itu sesuai nggak dengan koridor pikiran kita, atau bukan pikiran kita sih, tapi koridor agama gitu. Nah, misalkan apa ya, kan ada beberapa orang yang nggak setuju nih, misalkan terlalu fanatik dengan agama. Nah, kita juga bisa cari sama itu orang gitu. Kalau kita punya masalah atau gimana, kita diskusi dengan orang seperti itu sulit. Kita cari yang paham agama tapi netral gitu, nggak harus ustadz atau ustazah. Kalau misalkan di sekelilingnya kita nggak ada ustadz atau ustazah ya, menurut kita orang yang paling bisa dipercaya, sama dia banyak ilmu tentang agama loh gitu. Selanjutnya ya kakak, kapan sih kakak itu paling sering mengingat atau bergantung kepada Allah gitu? Nah, kalau sering itu bukan saat kita rajin beribadah menurut aku loh ya. Tapi ketika kita dihadapkan suatu tantangan atau suatu masalah. Kembali lagi, kalau kita dihadapkan oleh tantangan atau masalah, otomatis mau nggak mau kita harus doa nih. Misalkan nih mau ujian skripsi, kita udah belajar, nah kita harus doa. Kenapa doa? Kalau kita doanya dari hati, otomatis kita tenang dan kita yakin gitu. Jadi kita saat ada masanya kita bergantung itu ketika mengalami tantangan atau masalah gitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan hidup kita atau hari-harinya kita tenang gitu, datar aja, lah kita agak jauh sih. Kayak kita tenang nih, leha-leha ya udah. Tapi kalau kita ada masalah atau misalkan ada tugas banyak terus deadline-nya besok gitu, lah otomatis kita ya Allah gimana gitu lah. Sudah, selanjutnya ya. Mengapa sih kakak tetap mempertahankan keyakinan terhadap Tuhan kita ketika menghadapi berbagai tantangan hidup gitu? Sebenarnya awalnya nih, kalau di titik yakin itu ya, kita namanya juga manusia ya. Betul. Manusia itu up and down lah ya, maksudnya up and down dalam siklus menghadapi masalah. Nah, kita nggak bisa stabil. Orang kita manusia punya emosi, punya titik yang berbeda gitu dalam menangani masalah. Tapi ketika kita apa tadi pertanyaannya? Menghadapi tantangan gitu. Tantangan. Ketika kita gini, kalau misalkan kebentuk masalah atau tantangan, nah entah kenapa ya, kalau kita udah berdoa, tiap hari berdoa dan beribadah, pikiran dan hati kita beda. Mungkin pikiran kita adalah udah nyerah, udah misalkan orang ngelakuin dosa sama orang yang nggak berkurang dosanya, misalkan mencari pekerjaan dengan halal dan mencari pekerjaan dengan haram. Nah, uangnya kan banyakan yang haram. Nah, kalau yang halal itu baik, tapi entah kenapa itu harus bekerja keras. Tapi kalau misalkan hati kita itu ya udah jalanin aja, pasti ada masanya untuk kita melewati ini. Pasti akan ada keindahan di depan gitu. Nah, otomatis ketika kita yakin akan keindahan tersebut, makanya kita mempertahankan keyakinan ini terhadap Tuhan ya. Kalau kita nggak yakin atau ya pasti yang mengalami keraguan itu ada ya. Tapi entah, kalau kita udah sering ngejalanin aturan Allah, otomatis mau nggak mau ya tetap nih jalannya gitu. Nggak boleh membelot. Nah, meskipun pikirannya Allah udahlah, nggak usah ngikutin Allah misalkan nih ya. Nah, tapi entah kenapa dalam hati nggak
udah ngerancang gitu gini 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 gini, tapi nek di hati malah nanti pasti ada imbasnya. Nah, oleh karena itu kita yakin akan kedepannya bisa gitu, kedepannya mudah gitu. Oke, selanjutnya ya. Ya. Nah, kita kan seharusnya itu bisa merasakan kehadiran atau pertolongan Tuhan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kapan nih kakak? Bagaimana sih cara kakak merasakan hal Kehadiran untuk merasakan kehadiran atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari gitu? mungkin kapannya ya, kapannya itu nggak bisa spesifik, tapi Kalau pasti manusia. cara merasakannya gimana? Oh, cara merasakannya, misalkan kita dihadapkan oleh sesuatu yang kita takutin. Semua manusia, semua orang pasti merasa punya ketakutan sendiri di dunia ya, bukan di akhirat gitu. Ketakutan di dunia. Nah, kalau misalkan nih misalkan aku takut kucing nih. Lah, entah kenapa aku di titik nek rumah nggak ada orang, terus ada kucing masuk, otomatis kan aku mau nggak mau aku harus ngusir kucingnya itu toh. Lah, yang biasanya aku nggak berani, lah itu bisa, itu entah kenapa ujuk-ujuk gitu berani. Nah, itu adalah salah satu tanda kehadiran pertolongan dari Allah gitu. Oke, selanjutnya ya Kak. Untuk selanjutnya tentang kepercayaan akan hidup sesudah kematian dan pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk pertanyaannya, Duh, agak berat ya. gak apa, tenang saja, kita santai, ngobrol-ngobrol santai. Untuk pertanyaannya, apa sih yang kakak rasakan ketika memikirkan adanya kehidupan setelah kematian? Memikirkan kehidupan setelah kematian. Iya, yang dirasakan itu sudah. Ya, awalnya pasti takut, tapi tergantung amalnya kita. Kalau misalkan takut terus, kita nggak berubah, ya otomatis sama aja gitu, sama aja bohong gitu. Ya udah, kita jalanin sebaik mungkin biar ketakutannya kita itu berkurang gitu. Kalau nggak takut, ya bohong, nggak mungkin, semua orang pasti takut. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Misal kan ada kehidupan setelah kematian itu pasti siapa sih yang paling berpengaruh dalam membentuk pemahaman kakaknya? Membentuk guru agama. Nah, pasti kenapa sih kok guru agama? Kenapa sih nggak orang tua? Nah, orang tua itu kan ya bukan kita berbicara gimana-gimana. Orang tua kita itu sepahamnya mereka. Kalau guru agama kan emang bidangnya mereka untuk menjelaskan agama gitu. Jadi yang berpengaruh ya guru agama atau ustadz. Kalau kita punya ustadz atau ustazah pribadi gitu lah, kita bisa juga dapat ilmu dari situ. Gitu ya. Selanjutnya ya, misal nih kan sudah ada yakin kan, yakin ada kehidupan setelah kematian. Apakah kapan sih tersebut dapat mengaruhi cara atau tindakan Anda? Kapan? Untuk kapannya mungkin ketika kita udah di fase remaja ke dewasa. Nah, dari remaja ke dewasa otomatis pola pikiran kita berubah kan. Yang awalnya nggak tahu bisa jadi tahu. Lalu untuk kapan dan apa kapan tadi? Dan Peristiwa. cara Anda berpikir. Oh, cara aku berpikir mengenai kehidupan setelah kematian. Adanya kehidupan setelah kematian. Adanya. Cara berpikirnya ya, kan kita pernah melihat pengajian atau kita ikut kajian gitu. Nah, kita kan udah ada gambaran nih, kita meninggal terus di alam kubur, nanti alam kubur ke yang selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan pemikiran aku mengenai kehidupan setelah kematian itu ya semua orang belum ke sana, tapi otomatis pasti ya pemikirannya mengenai itu kan semisal kan bisa mengubah cara pikir. Mengubah cara pikir itu kan bisa mengubah tindakan di kita masih hidup gitu. Gimana? Pola pikir kita sebelum kayak gitu. Ada itu. Pola pikir misalkan nih, kalau misalkan kita nyuri, kita akan dipotong tangannya. Nah, otomatis kalau kita udah ngerti sebab akibat dari sesuatu yang kita lakukan, jalani kita lakukan, otomatis kita menghindari tersebut. Jadi gitu pola pikirnya mengenai sebab akibat dulu gitu. Seperti itu ya. Sebab akibat dari peristiwa yang kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya kan ada pengetahuan itu dari guru. Nah, gimana kakak
mendapatkan pemahaman tentang kehidupan setelah kematian itu di guru tersebut pada masa apa? Pada masa apa kita mendapatkan pengalaman setelah pemahaman setelah pada masa itu ya, waktu kita dijabarkan atau kita mengetahui nih mengenai gambaran setelah kematian gitu, nah, otomatis waktu ke kajian atau ke pengajian gitu. Seperti itu. Iya. Kalau misal di sekolah itu apa ada Kalau di sekolah penjelasan itu atau pemahaman tentang hal tersebut? mungkin hanya misalkan kiamat itu kayak gini gitu, dijelaskan kiamatnya saja, bukan ke hari setelah kiamat gitu. Ya mungkin dijelaskan tapi nggak mendalam gitu. Yang kalau kita ingin mengetahui lebih dalam, kita belajar sendiri mungkin lewat live streaming orang gitu ya. Kan sekarang banyak nih orang, misalkan ustazah itu ada live streamingnya gitu. Iya. Oke. Selanjutnya ya Kak. Jadi kan meyakini itu kan bisa dibilang penting kan? Ya, dasarnya. Iya. Nah, apa sih yang bisa Kakak jelaskan? Mengapa itu keyakinan mengapa adanya keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Kan itu mungkin udah dijelaskan nih Al-Quran, entah ayat berapa itu pasti ada. Pasti. Nah, terus kan di Al-Quran udah ada. Nah, terus apa tadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu penerapannya gitu. mengapa kita harus yakin? Mengapa? Kenapa kita harus yakin? Nah, mengapa ya? Pada hidup saat ini tuh kita harus yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena dalam Al-Quran udah dijelaskan, otomatis kita dan juga kita udah dikasih tahu lah tentang waktu pengajian gambaran kayak gini. Nah, mengapa? Karena kita kan udah menjalani sholat, udah ngakuin apa yang diperintahkan, otomatis secara nggak sadar kita udah yakin kalau ada kehidupan setelah kematian. Secara alamiah gitu aja. Kalau misalkan saat kapan atau mengapa itu mungkin nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi dapat kita rasakan gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, ini kan misalkan sudah paham tentang keyakinan tersebut, ya, apa sih yang dapat merubah sikap Kakak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari? Apakah Kakak lebih rajin beribadah? Nah, kalau kita tahu nih gambaran setelah kematian, kan kalau misalkan kita baik, kita akan segera dimasukkan di surga. Kalau di surga itu hidupnya kan tenang, indah gitu ya. Kalau misalkan kita ke neraka itu lama disiksa terus. Nah, oleh karena itu kita kan nggak mau nih, kalau bisa itu melakukan hal-hal yang mengurangi dosa gitu. Contohnya misalkan nih di salah-salah kesibukan kita yang padat kayak gini, kita harus sisakan waktu untuk sholat. Nah, kenapa sih kok harus sholat? Nah, itu adalah tabungan kita untuk agar nggak disiksa terus-terusan di situ. Selain sholat, kita juga harus kayak ramah atau berbuat baik atau menolong ke sesama orang. Tapi tergantung juga, kalau kita nolong terus tapi orang yang ditolong itu seenaknya juga jangan, nggak boleh gitu. Oke, selanjutnya ya Kak. Untuk selanjutnya tentang kepercayaan akan hidup sesudah kematian dan pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk pertanyaannya, agak berat ya. Gak apa-apa, tenang saja, kita santai, ngobrol-ngobrol santai. Untuk pertanyaannya, apa sih yang Kakak rasakan ketika memikirkan adanya kehidupan setelah kematian? Memikirkan kehidupan setelah kematian? Iya, yang dirasakan itu sudah. Ya, awalnya pasti takut, tapi tergantung amalnya kita. Kalau misalkan takut terus, kita nggak berubah, ya otomatis sama aja gitu, sama aja bohong gitu. Ya udah, kita jalanin sebaik mungkin biar ketakutannya kita itu berkurang gitu. Kalau nggak takut, ya bohong, nggak mungkin, semua orang pasti takut. Gitu. Oke, selanjutnya ya, misal
kan ada kehidupan setelah kematian itu Pasti. pasti. Siapa sih yang paling berpengaruh dalam membentuk pemahaman kakaknya? Membentuk guru agama. Nah pasti, kenapa sih kok guru agama? Kenapa sih nggak orang tua? Nah orang tua itu kan ya bukan kita berbicara gimana-gimana. Orang tua kita itu sepahamnya mereka. Kalau guru agama kan emang bidangnya mereka untuk menjelaskan agama gitu. Jadi yang berpengaruh ya guru agama atau ustadz. Kalau kita punya ustadz atau ustazah pribadi gitu lah, kita bisa juga dapat ilmu dari situ. Gitu ya. Selanjutnya ya, misal nih kan sudah ada yakin kan, nah, yakin ada kehidupan setelah kematian. Apakah kapan sih tersebut dapat mengaruhi cara atau tindakan Anda? Kapan? Untuk kapannya mungkin ketika kita udah di fase remaja ke dewasa. Nah, dari remaja ke dewasa otomatis pola pikiran kita berubah kan. Yang awalnya nggak tahu bisa jadi tahu. Lalu untuk kapan dan apa kapan tadi? Dan Peristiwa. cara Anda berpikir. Oh, cara aku berpikir mengenai kehidupan setelah kematian. Adanya kehidupan setelah kematian. Oh, adanya. Cara berpikirnya ya, kan kita pernah melihat pengajian atau kita ikut kajian gitu. Yeah. Nah, kita kan udah ada gambaran nih, kita meninggal terus di alam kubur, nanti alam kubur ke yang selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan pemikiran aku mengenai kehidupan setelah kematian itu ya semua orang belum ke sana, tapi otomatis pasti ya pemikirannya mengenai itu kan semisal kan bisa mengubah cara pikir kan. Mengubah cara pikir itu kan bisa mengubah tindakan di kita masih hidup gitu. Gimana? Pola pikir kita sebelum kayak gitu. Ada itu. Pola pikir misalkan nih, kalau misalkan kita nyuri, kita akan dipotong tangannya. Nah, otomatis kalau kita udah ngerti sebab akibat dari sesuatu yang kita lakukan, jalani kita lakukan, otomatis kita menghindari tersebut. Jadi gitu pola pikirnya mengenai sebab akibat dulu gitu. Seperti itu ya. Sebab akibat dari peristiwa yang kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya kan ada pengetahuan itu dari guru. Nah, gimana kakak mendapatkan pemahaman tentang kehidupan setelah kematian itu di guru tersebut? Pada masa apa? Pada masa apa kita mendapatkan pengalaman setelah pemahaman setelah pada masa itu ya, waktu kita dijabarkan atau kita mengetahui nih mengenai gambaran setelah kematian gitu. Nah, otomatis waktu ke kajian atau ke pengajian gitu. Seperti itu. Iya. Kalau misal di sekolah itu apa ada? Kalau di sekolah penjelasan itu atau pemahaman tentang hal tersebut? Mungkin hanya misalkan kiamat itu kayak gini gitu, dijelaskan kiamatnya saja, bukan ke hari setelah kiamat gitu. Ya mungkin dijelaskan tapi nggak mendalam gitu. Yang kalau kita ingin mengetahui lebih dalam, kita belajar sendiri mungkin lewat live streaming orang gitu ya. Kan sekarang banyak nih orang, misalkan ustazah itu ada live streamingnya gitu. Iya. Oke. Selanjutnya ya Kak. Jadi kan meyakini itu kan bisa dibilang penting kan? Ya, dasarnya. Iya. Nah, apa sih yang bisa kakak jelaskan? Mengapa itu keyakinan mengapa adanya keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Kan itu mungkin udah dijelaskan nih Al-Quran, entah ayat berapa itu pasti ada. Pasti. Nah, terus kan di Al-Quran udah ada. Nah, terus apa tadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu penerapannya gitu. Mengapa kita harus yakin? Gitu. Mengapa? Kenapa kita harus yakin? Nah, mengapa ya? Ada hidup saat ini tuh kita harus yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena di dalam Al-Quran udah dijelaskan, otomatis kita dan juga kita udah dikasih tahu lah entah waktu pengajian gambaran kayak gini. Nah, mengapa? Karena kita kan udah jalani sholat, udah ngelakuin apa yang diperintahkan, otomatis secara nggak sadar kita udah yakin kalau ada kehidupan setelah kematian.
gitu aja. Kalau misalkan saat kapan atau mengapa itu mungkin nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi dapat kita rasakan gitu. Oke, seperti itu ya. Ya. Untuk selanjutnya, ini kan misalkan sudah paham tentang keyakinan tersebut, Ya. apa sih yang dapat merubah sikap kakak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari? Gini, Apakah kakak lebih rajin iya. beribadah. Nah, kalau kita tahu nih gambaran setelah kematian, kan kalau misalkan apa itu kita baik, kita akan segera dimasukkan di surga. Kalau di surga itu hidupnya kan tenang, indah gitu ya. Kalau misalkan kita ke neraka itu lama disiksa terus. Nah, oleh karena itu kita kan nggak mau nih, kalau bisa itu melakukan hal-hal yang mengurangi dosa gitu. Contohnya misalkan nih di sela-sela kesibukan kita yang padat kayak gini, kita harus sisakan waktu untuk sholat. Nah, kenapa sih kok harus sholat? Nah, itu adalah apa ya, sangu apa namanya, tabungan kita untuk agar nggak disiksa terus-terusan di situ. Selain sholat, kita juga harus kayak ramah atau berbuat baik atau menolong ke sesama orang. Tapi tergantung juga, kalau kita nolong terus tapi orang yang ditolong itu seenaknya juga jangan, nggak boleh gitu. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kesadaran dan perasaan terhadap kepercayaan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaannya ya kak, apa yang biasanya kakak rasakan ketika mengingat adanya surga dan neraka dan juga pahala dosa dalam kehidupan sehari-hari kakak? Nah, mungkin waktu kecil nih kita mungkin dipelajari untuk puasa. Nah, nanti kalau misalkan ini nih, kalau puasanya 30 hari full, maka kita akan ke surga lah. Dikasih gambaran lah, surga itu enak, kalau neraka itu menyakitkan. Nah, Tersiksa gitu. iya, terus dan juga ada pahala dan juga dosa seperti itu. Pemahaman aku gitu. Pemahaman kakaknya Mengenai hal tersebut. Nah, kalau apa itu surga dan neraka kayak gitu. Kalau pahala dan juga dosa dalam kehidupan sehari gitu. Dosa dan pahala yang dalam kehidupan sehari. Oke. Kalau misalkan dosa nih ya tanpa sadar. Mungkin kalau kita masih kecil nggak sadar ya. Yeah. Nah, kalau kita udah dewasa kita sadar. Harusnya sadar. Entah kenapa nih ya. Entah kenapa. Misalkan kalau kita usil ke teman. Nah, usil ke teman itu kayak, seru banget. Padahal itu kan dosa nih. Yeah. Nah, tapi beberapa hari setelahnya atau saat itu juga kita dapat imbasnya juga. Nah, itu kan sesuatu misalkan hukuman lah ya. Kalau kita berbuat jahat, maka langsung dihukum. Dan juga kalau kita berbuat baik, tapi kalau berbuat baik itu mungkin kalau mendapat balasannya itu nggak langsung. Instan. Mungkin kalau kita udah membantu orang terus-terusan, kok kita waktu kesusahan nggak ada yang bantu? Mungkin belum, karena kan kita udah bisa nih, kalau udah tahu nih, bisa, jadi ditunda dulu untuk orang lain membantu. Entah kapan kita merasa mungkin kok kayak gini, misalkan kita lupa alamat orang, entah siapa, kita kebantu ada orang yang ngasih tahu alamat, kayak gitu nih, kayak gitu. Jadi untuk dosa dan pahala itu ketika kita dihadapkan oleh sesuatu atau kegiatan gitu, kegiatanlah yang mengajarkan kita mengenal apa itu dosa, apa itu pahala. Selanjutnya ya kakak, siapa nih yang dapat menjadi teladan kakaknya dalam menjalankan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pahala dan juga dosa? Ada dua sebenarnya, ada orang tua, terutama ibu dan juga guru ngaji. Nah, itu pasti apa itu yang mendasari kita memahami mengenai pengenalan dosa dan pahala dan juga dosa. Kalau misalkan orang tua mungkin hanya gambaran saja, tapi guru ngaji itu apa saja sih, sikap-sikap apa aja yang itu termasuk dosa dan juga pahala gitu. Jadi figurnya atau apa itu orangnya itu dua itu. Bisa jadi ibu dan juga guru. Pokoknya yang penting nih orang yang paham agama tapi tidak fanatik agama gitu. Soalnya kalau misalkan udah orang yang fanatik agama itu
juga nggak baik nggak gitu. baik untuk diri sendiri Nah, atau untuk orang lain gitu ya. Nah, iya. Sebenarnya ingin belajar agamanya bagus, tapi untuk apa ya, sikapnya itu terlalu berlebihan gitu. Kan kita sudah meyakini tentang adanya surga Yakin dan tentang- neraka. Nah, kapan sih kita yakin itu dalam mempengaruhi keputusan atau tindakan yang kita ambil ini? Jadi ini pertanyaannya waktunya dan kegiatannya Waktunya, apa? ya. Waktu ketika kita yakin terhadap hal tersebut itu di waktu kita mendapat kajian dan juga apa itu kehidupan sehari-hari. Misalkan nih ya, kalau orang terdekat kita udah nggak ada, Ya. otomatis sih oh semua orang pasti akan diambil, tapi entah waktunya kapan gitu. Ya. Nah terus Yang mempengaruhi, yang paling Yang mempengaruhi dalam mempengaruhi. tindakan seperti itu. tindakan berarti ini bicaranya tentang surga dan neraka juga. Ya. Surga dan neraka yang mempengaruhi itu Jadi kita harus bertindak gimana gitu? kalau misalkan itu udah ada surga dan neraka, Iya. terus hal apa yang mempengaruhi kita? Nah, Gitu. kita harus bertindak seperti apa agar kita Bisa masuk dalam surga seperti itu. Hal tindakan ya, kalau bisa itu ya tetap sholat, terus menjalankan apa yang diperintahkan, Iya. dan juga menjauhi yang dilarang. Tapi ya namanya juga manusia, otomatis ada meleset-melesetnya, nggak apa-apa, meleset-meleset toh juga ada itu. Kita bisa sholat taubat atau puasa yang ini nanti ada pahalanya, bukan ngejar pahalanya sebenarnya, tapi secara nggak langsung kalau kita mau menggugurkan dosa kita dikasih kayak apa ya, Kesempatan. sogokan Iya. gitu loh, sogokan kamu asal ini, soalnya kalau dosa kamu banyak, nanti kalau misalkan puasa ini dosanya digugurkan loh selama beberapa tahun. Nah awalnya dari situ, otomatis kalau kita udah gede lama kelamaan jadi kebiasaan gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, lanjutnya ini ada seperti kan di situasi atau lingkungan sekitar kita ya. Itu apa sih yang paling sering mengingat konsekuensi dari perbuatan baik atau perbuatan buruk seperti itu? Konsekuensinya mungkin ini entah benar atau enggak, tapi menurut pengalaman pribadi atau kita melihat orang lah ya, Ya. kalau misalkan orang yang udah nggak ada itu apa itu banyak yang respect, Ya. otomatis dia orang baik gitu. Iya, seperti itu. Nah kalau kita melihat kayak gitu, oh kita harus jadi baik nih. Kalau kita baik, otomatis sih yang ngerasa kehilangan nih banyak, bukan buat bersedih sih, tapi buat gambaran kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Iya, iya. Kalau misalkan orangnya itu mungkin sombong atau misalkan suka ngatain, kan kita males tuh. Kalau kita males, otomatis sih hanya ada beberapa orang, dan orang yang ikut misalkan dia nggak ada, itu tuh kayak terpaksa gitu. Nah itu adalah gambaran kita ketika oh ini hari akhir loh, hari akhirnya seseorang. Kalau di hidupnya itu baik, itu akan dimudahkan ketika dia udah gak ada. Ya. Kalau kehidupannya itu agak kurang atau belok atau memang nggak pada jalurnya, maka dia kan sulit untuk diterima gitu loh. Bukan diterima di sana ya, kalau diterima di sana kita nggak tahu, tapi Betul. diterima di lingkungan atau sekitar. masyarakat gitu. Betul. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, menurut kakak nih, kan seseorang perlu memahami dosa kan dan juga pahala dalam menjalani kehidupan. Kenapa sih semua orang wajib tahu itu? Kenapa seseorang harus wajib tahu mengenai dosa dan Pahala. pahala? Nah, agar gini, kalau kita misalkan udah dikasih tahu gambaran dosa itu apa, pahala itu apa. Dosa itu sesuatu yang dirugikan, sesuatu yang merugikan. Kalau pahala itu sesuatu yang menguntungkan. Nah, kalau kita udah tahu sebab akibat oleh suatu perbuatan kita, maka kita nggak akan ngelakuin. Misalkan nih, kalau misalkan aku nyuri, otomatis aku digebukin, misalkan udah nggak ada gitu, Ya. atau luka-luka, nah itu kan yang rugi diri sendiri. Nah itu gambaran mengenai dosa. Kalau kita udah tahu seperti itu, otomatis kita akan menjauhi sikap-sikap yang kayak gitu. Nah kalau kita gimana sih ngasih tahu kalau gambaran kita dapat pahala, kita hidupnya bahagia, itu mungkin nggak bisa secara sikap ya, mungkin secara apa itu yang dirasakan gitu. Kayak gini, misalkan nih ya, kamu berpuasa selama bulan Ramadan full, dengan kamu nggak berpuasa selama bulan Ramadan full, sama-sama ikut lebaran. Ya. Tapi rasanya entah beda. Kalau orang puasa itu kayak makan waktu lebaran pertama kali itu nggak tahu kenapa, entah makanannya sederhana tapi rasanya beda. Nah itu adalah sedikit gambaran mengenai
pahala gitu. Atau nikmat pada Ya setelah nikmatnya Iya. kalau kita dapat pahala gitu. seperti itu. Nah, untuk soal terakhir ini, bagaimana sih sikap kakak untuk mengendalikan diri ketika dihadapkan kepada situasi yang berpotensi mengarahkan perbuatan yang dianggap dosa? Jadi bagaimana cara mengendalikan diri lah? Oh, oke. Misalkan nih ya nih langsung terjun ke masalah nyata ya. Nih kan kita nih 2026 ini udah mulai krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi itu banyak pengangguran. Terus kehidupan kita semakin meningkat, apa-apa itu naik, entah BBM, terus pajak. Kayak kita mau GrabFood nih, loh kok ongkirnya segini, yang awalnya dikit kok malah banyak. Nah, otomatis kita akan pakai cara yang langsung, entah itu baik atau enggak. Tapi kalau cara yang langsung kan pasti ada imbasnya ya. Nah, kita nggak mau, kita inginnya enak terus, tapi kita nggak mau usaha. Nah, itu kan agak egois. Tapi kembali lagi kita harus kembali ke koridor. Apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, gimana kita kalau melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu biar nggak terjun ke masalah itu. masalah lagi. Jadi kan kita harus mengendalikan ya. Cara mengendalikan diri agar nggak terjerumus deh. Kalau misalkan kayak gini tadi, kayak ekonominya meningkat tapi tetapi keuangannya kita segitu-gitu aja. Nah, kita ingin berbuat jahat. Tapi kembali lagi kita harus tahu, kita harus membawa diri kita jangan berbuat jahat. Dengan cara apa? Yaudah kita usaha secara halal gitu, dan juga mau nggak mau harus usaha secara halal, dan juga doa aja lah biar ekonominya itu stabil gitu. Kalau hanya usaha aja tapi nggak diiringi doa, ya bisa tapi kan agak sulit gitu. Iya. Gitu. Meskipun nih kita inginnya yang mudah-mudah atau jambret atau gimana coba, itu kan banyak yang terjadi kalau krisis kayak gini. Mengendalikan dengan cara atau misalkan kalau kita usahanya capek, kita mengalihin diri ke hobi. Iya lah. Misalkan aku hobi nulis. Yang awalnya aku ingin berbuat jahat, aku gunain energi aku, kegiatan aku untuk nulis. Nah, mengalihkan ke hal-hal yang positif, keinginan kita apa gitu. Cara mengendalikan dirinya itu.